Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita untuk bisa buat satu amalan, walaupun terasa berat, terasa sulit, Masya Allah. Tapi satu amalan istiqomah ini Masya Allah lebih baik daripada 1000 kaum. Jadi kita belajar istiqomah buat amalan istimaiyat, ini amalan yang cepat mendatangkan daripada pertolongan Allah. Alhamdulillah kita ini Masya Allah, kita bisa paham, dipahamkan oleh Allah. Kita bisa mengerti dengan semua apa yang kita baca, kita perdengarkan. Juga Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membuat kita mengerti, membuat kita paham, sehingga kita senantiasa berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ilmu ini janji Allah, barang siapa yang belajar daripada satu ayat Quran, maka pahalanya sama dengan dia sholat sunnah 100 rakaat. Dan barang siapa yang dia belajar satu bab ilmu tentang sholat, ilmu Quran, ilmu zikir, ya kan, ilmu tabligh dan lain sebagainya, maka pahalanya sama dengan dia sholat sunnah 1000 rakaat. Maka sangat penting. Jadi sangat-sangat penting. Ada satu statement Masya Allah. Jadi muazzin ini orang yang melakukan dakwah yang paling sempurna. Jadi apa bedanya seorang da'i dengan abid? Abid ini orang yang ahli ibadah, hebat ibadahnya. Dia bisa baca Quran satu hari khatam. Dia bisa zikir semalaman, misalnya. Dia bisa sholat sunnah nih puluhan rakaat. Dahsyat, namanya abid, ahli ibadah. Kemudian kalau da'i ini orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dia da'i. Jadi apa keistimewaannya Masya Allah? Jadi da'i ini dicontohkan seperti seorang muazzin tadi. Seperti seorang muazzin. Ketika seorang muazzin ini dia mengumandangkan azan, maka setan ini ketakutan, lari itu birit-birit setan, bertaburan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin jelas dikatakan bahwa setan ini sampai ada yang lari ke lautan, ada yang lari ke WC, Masya Allah. Makanya saat azan ini berkumpulnya setan dalam WC sebenarnya. Tidak boleh WC ini. Saat azan ini kita dalam toilet, dalam WC, berlarian. Kemudian yang pertama membuat setan takut. Dai ini membuat iblis, setan ini takut ketika dia mengumandangkan azan tadi. Walaupun setelah azan setan ini balik lagi untuk menggoda tadi, untuk menggoda. Kemudian yang kedua, seorang dai ini pasti Allah SWT berikan taufik dia untuk ngamalkan, cepat atau lambat. Contoh muazin tadi, tidak pernah ada muazin dia mengumandangkan azan di masjid, setelah azan dia pulang, tidak pernah. Pasti setelah azan dia sholat berjamaah. Itu pertolongan Allah pertama untuk muazin itu, Allah beri kekuatan dia dulu. Ketika dia mengajak orang hayya alas sholat, hayya alal falah tadi, maka dialah orang yang pertama kali Allah SWT memberikan hidayah untuk menegakkan sholat berjamaah tadi. Hayya alas sholat, ayo kita sholat, meraih kemenangan. Ayo kita sholat dan meraih kemenangan. Jadi ini keutamaan di seorang da'i. Makanya kita berusaha Masya Allah, mohon kepada Allah agar Allah jadikan kita da'i dan da'iyah. Semua orang ini berusaha menjadi da'i dan da'iyah. Ulama berusaha menjadi da'i. Karena banyak ulama yang tidak mampu juga mengajak. Untuk mengajak orang taat tidak mampu gitu. Mengajak orang sholat. Kemudian siapapun dia berusaha menjadi da'i. Maka da'i ini fadilahnya Allah, keutamaannya luar biasa gitu. Keutamaannya luar biasa. Maka kita berdoalah kepada Allah bagaimana saya menjadi seorang suami yang bisa menjadi da'i, kamu menjadi seorang istri yang bisa menjadi da'inya. Suami mengajak istri, anak-anaknya taat pada Allah. Istri mengajak anak-anak dia, mendidik anak-anak dia menjadi anak yang soleh solehah, dan senantiasa mengingatkan suami dia, juga mengajak suami dia untuk bisa mentaati Allah dengan adab-adabnya. Serta jangan lupakan juga orang-orang terdekat kita, ahli keluarga,
tetangga. Dan niatkan kita ini dakwah untuk umat seluruh. Insyaallah ya. Tapi kita dengan kita dan amalan sama ini. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Allahumma shalli ala sayyidina